sumber data kependudukan. Tentang sumber data kependudukan, kita harus tahu data kependudukan itu apa. Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk, baik itu bentuk grafik, angka, gambar, dan lain sebagainya, yang dikeluarkan oleh badan resmi ataupun tidak resmi. Badan resmi misalnya pemerintah, yang dikeluarkan melalui BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan yang tidak resmi adalah data yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya seorang pengusaha ingin mendirikan pabrik atau lahan sawit misalnya di suatu tempat, maka ia membutuhkan data penduduk setempat untuk misalnya mencari jumlah penduduk produktif dan lain sebagainya. Dan ia mencari data pendudukan, maka itu juga disebut dengan data kependudukan juga. Nah, tentang sebuah data, pastinya kita akan mencari atau harus paham tentang data pendudukan yang baik atau data yang baik. Data yang baik itu adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya dan mencakup ruang lingkup luas atau bisa menggambarkan tentang suatu masalah secara menyeluruh, yang merupakan data yang relevan tentunya dan tepat waktu. Nah, ciri-ciri data yang baik juga adalah data yang objektif dan juga representatif, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini atau subjek orang, baik secara individu atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Untuk metode yang digunakan dalam mendapatkan data primer dapat melalui media survei dan media observasi. Media survei sendiri merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan lisan maupun tertulis. Sedangkan metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dengan individu antar individu yang diteliti. Selanjutnya yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Perlu diketahui, dalam pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, memerlukan metode-metode tertentu seperti pengambilan secara manual, pengambilan secara online, atau juga kombinasi antara keduanya, yaitu secara manual atau online. Sumber data demografi itu ada 3. Yang pertama itu sensus penduduk, yang kedua itu registrasi penduduk, dan yang ketiga itu survei penduduk. Nah, untuk yang pertama, sensus penduduk. Data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenaga kerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah kawin. Data yang dihimpun pada bidang ketenaga kerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Sedangkan data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia atau lansia. Data-data yang diperoleh dari sensus tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang,
Nah, hal tersebut sangat berperan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan, baik di bidang kependudukan, sosial budaya, dan ketenaga kerjaan. Ya, selanjutnya yaitu ada jenis sensus penduduk. Jadi jenis sensus penduduk ini terbagi menjadi dua metode pengisiannya. Yang pertama yaitu metode canvasser, yang kedua yaitu metode householder. Apa itu metode canvasser? Metode canvasser adalah pelaksanaan sensus di mana petugas itu mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Jadi keunggulan di metode ini yaitu data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk diperoleh itu lebih terjamin juga. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan lebih lama karena jumlah petugas yang terbatas dan wilayahnya yang luas. Untuk metode yang kedua yaitu metode householder. Metode householder itu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaannya itu dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan cara ini adalah waktu yang diperlukan itu relatif cepat karena petugas itu tidak harus mendata satu persatu penduduk. Daftar pertanyaan dapat dikirimkan atau dititipkan ke aparat desa. Sedangkan kekurangannya adalah data yang diperoleh itu kurang terjamin kebenarannya karena ada banyak kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Status tempat tinggal penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pertama de facto. Sensus de facto yaitu cara menghitung penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung. Walaupun orang tersebut bukan warga asli, pada wilayah sedang mengadakan sensus. Kedua, de jure. Sensus de jure dilakukan dengan cara penghitungan terhadap warga penduduk asli di daerah yang sedang melakukan sensus. Jadi, andai kata ditemukan orang yang bukan asli penduduk di daerah tersebut, maka orang tersebut tidak termasuk ke dalam hitungan. Untuk membedakan antara penduduk asli daerah tersebut dan dengan penduduk yang bukan dari daerah tersebut adalah dengan mengecek KTP dan kartu keluarga mereka. Informasi kependudukan. Yang pertama, geografi dan migrasi penduduk. Terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Tempat lain, 2. Lama tinggal di daerah sekarang, dan yang ketiga adalah tempat tinggal beberapa tahun lalu. Yang kedua adalah rumah tangga, yang hanya terdapat 1 bagian, yaitu hubungan setiap anggota rumah. 3. Karakteristik sosial dan demografi terbagi atas 6 bagian, yaitu 1. Jenis kelamin, 2. Umur, 3. Status perkawinan, 4. Agama, 5. Bahasa, 6. Suku atau kebangsaan. Yang keempat, kelahiran dan kematian terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Anak lahir hidup, 2. Anak masih hidup, 3. Umur waktu kawin, 4. Lama kawin, yang kelima jumlah anak lahir hidup. Yang kelima, karakteristik pendidikan terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Tingkat pendidikan, 2. Kehadiran sekolah, dan yang ketiga kualifikasi pendidikan. Yang keenam, karakteristik ekonomi terbagi atas 6 bagian, yaitu 1. Aktivitas ekonomi, 2. Industri, 3. Status pekerja, 4. Jam pekerja, 5. Pendapatan, dan yang keenam adalah aktivitas menurut sektor. Konsep-konsep yang digunakan dalam sensus penduduk. Yang pertama yaitu penduduk yang dijajah. Penduduk yang dijajah merupakan kombinasi antara de jure dan de facto. Bagi mereka yang bertempat tinggal tetap dipakai cara de jure, yakni di mana mereka tinggal secara resmi. Sedangkan untuk yang bertempat tinggal tetap dijajah dengan de facto, di tempat di mana mereka ditemukan oleh petugas lapangan. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tetapi sedang bertugas di luar wilayah lebih dari 6 bulan, tidak dijajah di tempat tinggalnya, dan begitu sebaliknya. Yang kedua ada blok sensus.
Blok sensus adalah wilayah kerja bagi pencacah agar beban kerja setiap pencacah homogen. Selanjutnya, blok sensus ini dapat dijadikan kerangka sampel untuk survei-survei dengan pendekatan rumah tangga. Yang ketiga ada klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan. Klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan didasarkan pada skor yang dihitung dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di bidang pertanian, dan akses terhadap fasilitas kota seperti sekolah, rumah sakit, jalan aspal, telepon, dan sebagainya. Untuk lebih dapat menggambarkan tingkat perkotaan yang lebih konkret, dicoba pula membagi perkotaan menjadi 3 kelas, yakni ada perkotaan besar, perkotaan sedang, dan perkotaan kecil. Yang keempat ada bangunan. Bangunan adalah tempat perlindungan tetap sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar atau pintu masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan penggunaan. Yang kelima adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang sama. Rumah tangga khusus terdiri dari orang yang tinggal di asrama, orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan, dan sebagainya. 10 orang atau lebih yang mondok dengan makan, atau biasa disebut dengan indekos. Yang terakhir ada anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga merupakan semua orang yang biasanya bertempat di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti dari perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian penting lainnya yang tertulis. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam perhitungan semua peristiwa demografi. Berikutnya, registrasi penduduk dilakukan oleh kantor pemerintahan dalam negeri. Pelaksanaannya dilakukan secara pasif, dapat menimbulkan masalah ketidaklengkapan data pelaporan. 3. Survei penduduk. Survei adalah salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel, contoh daerah, sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut.